Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini ada beberapa kasus, yaitu kasus 1. Kita bisa lihat situ, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Hasil peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Dari kasus tersebut ada pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Yang kedua yaitu, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Silakan bagi peserta bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan kasus 1 yang telah disampaikan oleh Bapak, dan pertanyaannya yang pertama, menurut saya yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu guru menjelaskan materi terlebih dahulu dalam pemecahan mencari nilai rata-rata untuk diikuti peserta didik. Sebelum memberikan soal latihan, guru memberikan contoh soal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan agar peserta didik memiliki gambaran setiap langkah pengerjaan soal. Yang lebih ditekankan di sini, guru memberikan pemahaman kepada setiap peserta didik bahwa setiap langkah-langkah dalam pemecahan pengerjaan soal matematika selain dihafalkan juga harus dipahami. Jadi, peran guru di sini memberikan stimulus kepada peserta didik dengan menjelaskan, memberikan contoh, serta peserta didik dapat memahaminya tanpa menghafalkan. Nah, terus pertanyaan kedua, sebagai menurut pendapat saya dari kasus tersebut, metode tersebut yang diterapkan adalah metode latihan soal dan penugasan. Hal ini berdasarkan pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Dari pengertiannya, di mana teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terima kasih, Bapak. Itu adalah jawaban dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ari Rawan. Sangat bagus. Terus selanjutnya ada di kasus 2, kita mempunyai soal. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagai peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Jadi, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Dia ingin bagaimana cara mengajar agar bisa menyelesaikan tantangan belajarnya.
Di sini ada pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Dan pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi. Ya, silakan barangkali ada yang bisa menjawab. Saya Pak. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Bintang Parisit. Saya akan menjawabkan pertanyaan yang kedua dari Bapak, yaitu kasus 2. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi menurut saya dalam kasus ini sebaiknya Rina sebagai seorang guru memahami tentang tahapan perkembangan usia pada peserta didik di kelas 1 SD. Di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu dari usia 2 sampai 7 tahun. Sehingga dalam tahap ini peserta didik baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktek atau media berhitung. Dalam hal ini, Rina mempraktikkan dengan menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-hitung. Seperti contoh permainan congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan untuk berhitung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa saya menyarankan hal tersebut? Menurut saya, pembelajaran yang saya sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Teori ini erat kaitannya dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-hitung. Secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam kasus ini, peserta didik mendapatkan pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Itulah jawaban yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Bintang. Dan selanjutnya kita ada kasus satu lagi, yaitu kasus 3. Sini ada kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pancakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya yaitu yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan pertanyaan kedua yaitu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Silakan, barangkali ada yang bisa menanggapinya. Siap. Izin untuk menjawab, Pak. Untuk pertanyaan tersebut, untuk yang pertama, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Menurut saya, langkah yang diambil oleh Made tersebut telah sesuai, karena dalam hal ini Made yang berada di lingkungan etnis Bali memahami latar belakang yang ada pada peserta didik secara keseluruhan. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Dalam hal ini, seorang pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya yang terjadi. Kemudian pada soal pertanyaan nomor 2,
prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Menurut saya, dalam hal ini prinsip yang Made gunakan adalah prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan lingkungan dan budaya peserta didik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Hasil yang didapatkan dari penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Yoga. Dari semua 3 kasus ini, barangkali ada audien yang ingin keluar sih. Barangkali ada audien yang ingin bertanya, nanti bisa dikirimkan di reply yang ada di LMS. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.